Bagaimana kita dapat memaknai Natal sebagai panggilan untuk berbagi kasih dan pelayanan kepada sesama? Natal merupakan perayaan penuh sukacita yang menandai kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam esensinya, Natal bukan hanya tentang pesta dan dekorasi, melainkan momen refleksi spiritual yang mengingatkan umat beriman untuk meneladani kasih Allah melalui tindakan nyata kepada sesama. Dengan mengenang Yesus sebagai inkarnasi kasih Allah yang datang ke dunia, umat Kristiani diajak menjadikan perayaan Natal sebagai kesempatan untuk berbagi kasih dan memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana Natal dapat dimaknai sebagai panggilan untuk berbagi kasih dan pelayanan, dengan fokus pada aspek teologis, nilai-nilai Natal, serta praktik-praktik konkret yang dapat dilakukan untuk menghidupi pesan kasih Natal. 1. Natal sebagai perwujudan kasih Allah. A. Inkarnasi sebagai kasih yang hidup. Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Yohanes pukul 1:14. Melalui misteri inkarnasi, Allah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada umat manusia dengan hadir secara langsung untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Kasih ini bukan hanya bersifat teoretis, melainkan nyata dan menyentuh kebutuhan manusia. Hal ini menjadi teladan bagi umat untuk menghadirkan kasih yang nyata kepada sesama, khususnya kepada mereka yang menderita atau terpinggirkan. B. Yesus sebagai teladan pelayanan. Dalam hidupnya, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah selalu diwujudkan dalam tindakan konkret. Ia menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, dan membawa penghiburan bagi mereka yang berduka. Natal mengingatkan umat Kristiani bahwa kasih sejati harus diwujudkan dalam tindakan pelayanan kepada sesama, sebagaimana Yesus melayani umat manusia tanpa pamrih. C. Kelahiran di kandang sebagai simbol kesederhanaan dan solidaritas. Yesus lahir di kandang yang sederhana, dikelilingi oleh orang-orang biasa seperti Maria, Yosef, dan para gembala. Hal ini menegaskan bahwa kasih Allah menjangkau semua orang, termasuk mereka yang dianggap kecil dan tak berdaya. Dengan demikian, Natal mengajarkan bahwa berbagi kasih harus melampaui batas status sosial, budaya, atau agama. 2. Natal dan nilai-nilai kasih serta pelayanan. A. Sukacita dan syukur. Natal adalah momen penuh sukacita yang mendorong umat untuk bersyukur atas anugerah keselamatan. Sukacita ini tidak seharusnya hanya dinikmati sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain, terutama mereka yang merasa terabaikan atau terpinggirkan. B. Damai dan rekonsiliasi. Kasih yang diwartakan dalam Natal adalah kasih yang membawa damai. Dalam Injil Lukas pukul 2:14, para malaikat memuji Allah dengan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Natal adalah kesempatan untuk mendamaikan hubungan yang retak, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. C. Solidaritas dengan yang miskin dan menderita. Yesus lahir dalam kesederhanaan, mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang miskin dan tak berdaya. Natal mengundang umat untuk menunjukkan solidaritas dengan mereka yang membutuhkan, baik secara material maupun spiritual, melalui tindakan-tindakan nyata. D. Pengorbanan dan kepedulian. Natal juga mengajarkan pengorbanan, sebagaimana Allah rela menyerahkan putranya demi keselamatan dunia. Umat dipanggil untuk memberikan waktu, tenaga, atau sumber daya demi kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. 3. Praktik berbagi kasih dan pelayanan dalam perayaan Natal. A. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Salah satu cara paling nyata untuk memaknai Natal adalah dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini bisa dilakukan melalui memberikan bantuan kepada kaum miskin. Seperti Yesus yang lahir di tengah kesederhanaan, umat Kristiani diajak untuk memberi bantuan kepada mereka yang kekurangan melalui donasi makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari. Mengunjungi yang sakit dan lansia. Kehadiran fisik dan perhatian kepada mereka yang terpinggirkan atau kesepian menjadi wujud kasih yang mendalam. Menyelenggarakan kegiatan sosial. Banyak komunitas gereja mengadakan bakti sosial, seperti pemberian bingkisan Natal kepada anak yatim atau keluarga kurang mampu. B. Pelayanan dalam keluarga. Kasih dan pelayanan dimulai dari keluarga, sebagai unit terkecil dari masyarakat. Natal menjadi momen untuk mempererat kasih di antara anggota keluarga melalui berbagi waktu bersama. Menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai adalah bentuk pelayanan sederhana namun bermakna. Mendamaikan konflik keluarga. Natal adalah waktu yang tepat untuk meminta maaf dan memaafkan,
menciptakan hubungan yang lebih harmonis. C. Membangun komunitas yang peduli. Natal dapat dimaknai dengan menciptakan komunitas yang saling peduli dan mendukung. Dalam lingkup gereja atau lingkungan sekitar, umat Kristiani dapat mengadakan doa bersama untuk mendoakan kedamaian dunia, melibatkan diri dalam pelayanan gereja, misalnya menjadi sukarelawan dalam perayaan liturgi Natal atau membantu kegiatan sosial gereja. D. Membagikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Natal tidak hanya berhenti pada perayaan, tetapi harus menjadi semangat yang terus hidup sepanjang tahun. Hal ini dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, seperti menunjukkan keramahan kepada orang lain, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, menghormati dan menghargai setiap orang tanpa memandang perbedaan. 4. Tantangan dalam berbagi kasih dan pelayanan. A. Individualisme dan kesibukan. Di era modern, banyak orang terjebak dalam kesibukan dan gaya hidup individualistis, sehingga melupakan pentingnya berbagi kepada sesama. Natal menjadi pengingat bahwa kasih sejati melibatkan perhatian kepada orang lain. B. Ketidakadilan sosial. Tantangan berbagi kasih juga datang dari ketidakadilan sosial yang membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin besar. Natal mengundang umat untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. C. Pengaruh konsumerisme. Natal seringkali diwarnai oleh budaya konsumerisme yang membuat perayaan ini lebih berfokus pada materi daripada makna spiritualnya. Umat Kristiani diajak untuk kembali pada esensi Natal yang sejati, yaitu kasih dan pelayanan. 5. Refleksi tentang kasih Natal. A. Kasih sebagai panggilan hidup. Natal mengingatkan umat bahwa kasih adalah panggilan utama seorang Kristiani. Kasih ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan cinta Allah kepada dunia. B. Natal sebagai transformasi hidup. Natal adalah momen transformasi, di mana umat diajak untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, berbelas kasih, dan rela melayani. Perayaan Natal bukan sekadar tradisi, tetapi kesempatan untuk memperbaharui komitmen iman. C. Meneladani Yesus dalam hidup sehari-hari. Yesus adalah teladan kasih yang sempurna. Natal mengajarkan umat untuk meneladani kehidupannya, khususnya dalam hal pelayanan tanpa pamrih kepada sesama. 6. Kesimpulan. Natal adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus yang membawa terang dan kasih Allah kepada dunia. Makna Natal yang sejati tidak terletak pada kemegahan pesta, melainkan pada tindakan nyata dalam berbagi kasih dan pelayanan kepada sesama. Melalui tindakan seperti membantu mereka yang membutuhkan, mempererat kasih dalam keluarga, dan menciptakan komunitas yang peduli, umat Kristiani dapat menghidupi pesan Natal secara mendalam. Dengan memaknai Natal sebagai panggilan untuk berbagi kasih dan melayani, umat beriman tidak hanya mengenang kelahiran Yesus, tetapi juga menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan pelayanan adalah bentuk paling nyata dari iman Kristiani, dan inilah yang membuat Natal menjadi perayaan yang penuh makna dan berdaya transformasi.